Inilah nikmat jadi guru gitu. Inilah ketika kita bisa memberikan nilai di sanalah gitu. Ada kenikmatan gitu yang saya rasakan. Dari SD itu sampai kuliah juga pakai kaki karena mungkin dunia pekerjaan lah mulai beralih pakai tangan. Itu juga bukan hal mudah gitu. Saya dikatakan monyet itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi ketika kondisi dengan keterbatasan kayak gini terus kemudian dibilang cacat, itu adalah luka yang membawa energi saya sampai di titik ini. Energi inilah yang terus saya bawa, bukan sebagai dendam, tapi rasa syukur gitu. Ketika ini dihadapkan dengan saya, ini jadi motivasi gitu. Ketika dihina, cacat gitu, hati mana sih yang tidak terluka gitu. Saya bercerita, semoga banyak motivasi lain gitu, banyak harapan lain yang bisa saya sampaikan, saya tularkan buat banyak orang. Perkenalkan, nama saya Dadan Muhammad Ramdan, tapi kalau keseharian saya lebih senang dipanggil Damar. Kenapa? Secara etimologi, Damar sendiri memiliki arti cahaya gitu, sebuah tempat atau wadah pemberi cahaya gitu, dengan harapan di sana sesuai nama gitu, itu menjadi doa gitu, bahwa ada harapan-harapan buat orang banyak gitu, memberi cahaya buat di sekelilingnya gitu. Saya sendiri merupakan guru bahasa Indonesia di SMPN Negeri 20 Bandung. Saya merupakan ASN. Saya kebetulan tinggal di Cicalengka, tepatnya di Cikancung. Jarak tempuhnya sih kalau tiap pagi lumayan gitu, memerlukan jarak tempuh yang cukup jauh di perjalanan, itu sekitar 1 jam gitu. Saya perlu bangun, biasanya keseharian itu bangun di kisaran jam 3, jam 4 itu harus bangun karena jarak tempuh yang lumayan panjang gitu, itu memerlukan waktu juga. Biasanya pas selesai sholat subuh baru berangkat ke sekolah. Background saya sebetulnya itu di dunia kesehatan gitu. Selama ini saya bekerjanya memang tidak terlepas dari lingkungan kesehatan. Baru inilah gitu, ASN inilah pertama kali saya berkecimpung di dunia pendidikan. Sebetulnya secara kenyamanan, passion itu jujur di dunia kesehatan, karena bagaimanapun keluarga saya basicnya kesehatan, itu dari kakek, kemudian ibu, adik-adik pun itu di bidang kesehatan gitu. Makanya passion saya lebih senang di dunia pelayanan kesehatan. Kalau berbicara tentang ngajar itu merupakan pengalaman baru juga, kembali harus membuka lagi gitu. Ketika lulusnya cukup lama, itu di tahun 2013, kemudian keterima PNS itu berarti tahun 2019 itu mulai ngajar kembali. Sukanya walaupun tadi memang belum passion gitu, tapi ini menjadi apa ya, semacam kesenangan sendiri gitu, yang mulai sekarang menikmati gitu, walaupun sebetulnya sempat terhambat karena kondisi pandemi gitu. Baru menikmati dunia ngajar seperti apa, kesenangan interaksi dengan anak itu seperti apa, tapi terhalang dengan kondisi pandemi. Kemarin sempat ke anak bilang, "Nak, suatu saat memang Bapak tidak bisa memberikan nilai-nilai yang banyak, tapi suatu saat ketika kalian sukses, Bapak tunggu cerita kalian," gitu. Itu yang menjadi wah gitu, jadi kado yang luar biasa ketika inilah nikmat jadi guru gitu. Inilah ketika kita bisa memberikan nilai, di sanalah gitu ada kenikmatan gitu yang saya rasakan. Bukannya ada juga ketika mau tidak mau kondisi fisik, kondisi saya disabilitas itu memerlukan hal yang lebih gitu, effort yang lebih lagi ketika itu terjadi gitu, menjadi hambatan juga. Jarak bukan hal yang utama ketika harus bekerja cukup jauh. Selain itu juga mungkin karena mengajarnya itu terbatas, tidak bisa menulis di papan tulis, itu jadi kendala juga gitu. Ketika harus menyampaikan, harus berpikir
bagaimana nih caranya gitu mencari alternatif lain agar materi juga tetap disampaikan gitu. Biasanya saya itu mengerjakan pekerjaan itu ngetik pakai kaki, keseharian juga biasanya dulu tuh pakai kaki karena zaman dari SD itu sampai kuliah juga pakai kaki karena mungkin dunia pekerjaan lah mulai beralih pakai tangan. Itu juga bukan hal mudah gitu karena ya tahu sendiri keterbatasan saya sebagai disabilitas itu seringkali ketika beban terlalu banyak, pekerjaan terlalu banyak itu si tangan tuh lecet gitu ya. Itu sering terjadi beberapa kegiatan apalagi ketika berkenaan dengan kegiatan yang deadline. Itu si intensitasnya lebih tinggi gitu. Makanya itu juga jadi bagian kendala internal. Mungkin itu yang kurang lebih yang saya alami selama 2 tahun mengajar, suka dukanya, plus minusnya yang saya dapat gitu. Tapi terlepas dari itu, saya senang di sini bisa menularkan nilai dan manfaat yang lebih banyak ke anak-anak. Inilah yang Allah percayakan, inilah yang Allah titipkan ketika saya harus berada di sini. Saya harus bisa mempunyai nilai lebih untuk membangkitkan anak-anak, membangkitkan paradigma anak gitu tentang bukan hanya kekurangan, bukan hanya keterbatasan. Semua orang punya gitu, tapi nilai itulah yang harus saya tebarkan ke anak-anak. Semangat, harapan itulah yang harus saya tebarkan agar kelak gitu saya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Sejauh ini ada energi yang luar biasa saya bawa ketika mungkin bagi seseorang ketika luka itu menjadi hal yang terpuruk, tapi kalau saya pribadi luka yang berkesan itulah yang menjadi motivasi buat saya sendiri. Waktu itu ketika kuliah gitu menghina saya sedemikian rupa gitu, walaupun saya dikatakan monyet itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi ketika kondisi dengan keterbatasan kayak gini terus kemudian dibilang cacat, itu adalah luka yang membawa energi saya sampai di titik ini. Energi inilah yang terus saya bawa, bukan sebagai dendam tapi rasa syukur gitu ketika ini dihadapkan dengan saya, ini jadi motivasi gitu. Satu hal atau masalah atau luka itu menjadi energi gitu, itu menjadi titik balik, terutama saya pribadi gitu, ketika dihina, cacat gitu, hati mana sih yang tidak terluka gitu. Walaupun saya tahu kondisi saya seperti itu, tapi bukan berarti untuk dihinakan gitu. Itu yang sampai saat ini menjadi dorongan saya yang paling kuat gitu, sampai saya berada di titik ini gitu, sampai energi itu yang saya bawa sampai titik ini gitu. Keluarga dan banyak teman gitu yang dengan kondisi seperti ini itu banyak yang sayang gitu. Jadi kado juga buat saya, itu juga energi buat saya, menjadi harapan hidup saya gitu. Ketika saat ini saya berdiri gitu, saya bisa beranjak gitu, bukan hanya terdiam dengan keterpurukan, tapi saya harus bangkit dan saya harus menularkan energi itu untuk banyak pihak, banyak orang gitu, untuk lebih memotivasi bukan hanya anak, tapi halayak banyak. If you have a dream, you have a will. If you have a will, you have a way. Saya belajar dari sana gitu, ketika banyak mimpi, banyak harapan yang ketika orang lain bicara itu mustahil gitu, apalagi dengan kondisi saya seperti ini gitu. Tapi itu bukan menjadi halangan buat saya ketika saya berpikirnya, ketika saya tidak bisa meraih bulan, maka setidaknya saya jatuh di antara bintang-bintang. Itulah gitu yang saya bawa gitu. Saat ini kebetulan saya berkesempatan dan dipercayai ketika ikut kompetisi menjadi PNS berprestasi di tingkat Pemkot, kemudian tingkat Pemprov yang saat ini sedang saya jalani, dan saat ini juga saya daftar juga di tingkat nasional. Itu menjadi hal luar biasa juga gitu. Terlepas dari hasil, seperti yang tadi saya sampaikan, selalu ada cara dan jalan yang Allah siapkan ketika kita punya mimpi dan harapan. Selalu ada yang mengakar, yang tertanam ketika harapan itu disematkan. Itu yang selalu saya
perjuangkan, itu yang selalu saya tanamkan ke diri saya gitu. Sarana inilah gitu, ketika saya bisa menceritakan, ketika saya bercerita, semoga banyak motivasi-motivasi lain gitu, banyak harapan lain yang bisa saya sampaikan, saya tularkan buat banyak orang gitu, agar satu sama lain bisa memotivasi.